pelajaran hadis Arba'in Nawawi yang akan dibimbing oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Hafizahullah. Untuk itu kepada Ustaz, falyatafadhal masykura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'in ila yaumiddin, amma ba'du. Sebelumnya suara ana jelas enggak? Wadi Ustaz. Baik. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, dan nikmat ilmu. Yang mana dengan nikmat ilmu inilah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti hidayah yang beliau telah tinggalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan peserta Ma'had Madinah Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pertemuan pertama di mata pelajaran hadis, dan insyaallah ana akhukum fillah yang diamanahkan untuk mengajar mata pelajaran ini. Ana Muhammad Thoriqul Huda, biasa dipanggil Thorik, berasal dari Tasikmalaya. Untuk mapel atau mata pelajaran hadis ini, sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa kita memiliki muqarrar, yaitu buku panduan. Semoga semuanya telah memegang buku panduan atau muqarrar yang akan kita pelajari di mapel ini. Kemudian kita juga insya Allah di semester ini memiliki 15 atau 16 pertemuan ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah semua pertemuan dan penyampaian serta ilmunya insya Allah taala. Kemudian yang ingin ana sampaikan sebelum kita masuk ke materi hadis pertama, untuk mapel hadis ini mungkin untuk penilaian dikarenakan ini kelas khusus, artinya kelas yang terdaftar pesertanya, jadi di sana ada nilai selain nilai UTS atau nilai UAS, maka di sana ada beberapa latihan yang mana sebagaimana panitia telah sarankan, setiap selesai 2 hadis nanti kita ada latihan soal insyaallah taala. Kemudian di sana juga ada nilai musyarakah atau nilai tambahan ketika nanti ana mungkin bertanya di sela-sela pelajaran, ketika ada yang bisa menjawab nanti ana rekap nilainya yang menjadi nilai tambahan untuk akhir nilai nanti. Baik, mungkin itu muqaddimah yang bisa ana sampaikan. Sekarang kita masuk di materi pertama, yaitu al-hadis al-awwal. Sebelumnya di sini ada berapa? Ada 110 ya. Baik, muqarrar yang akan kita pelajari sebenarnya penjelasan dari hadis Arba'in An-Nawawi yang merupakan buku yang sangat masyhur, baik penulisnya maupun buku ini. Imam Nawawi, sebagaimana yang kita tahu, siapa nama Imam Nawawi?
Ada yang bisa menjawab? Siapa nama Imam Nawawi? Di sini ada siapa coba? Zuhri Karawang. Hadir? Atau Imam Hafiz Jakarta? Hadir? Wah, ini hadir tapi nggak bersuara ya. Apa Ustaz dikunci yang ini aja Ustaz. Yang apa namanya? Oh, Karena mesti ini, Abu mesti apa? Abu Oke. Zakaria. Berarti apa kalau seandainya Ana bertanya nggak ada yang bisa jawab ya? Ini udah anak buka itu yang jawab dari Brebes tuh, Ustaz. Oke, Abu Zakaria. Abu siapa? Zakaria. Zakaria. Fadol, siapa nama Imam Nawawi? Di chat ya? Atau Abu Zakaria. Abu Zakaria itu kunyahnya, nama aslinya siapa? Imam Nawawi punya kunyah betul, namanya Abu Zakaria. Tapi nama aslinya siapa? Coba yang lain. Di sini ada siapa ini? Di chat ya. Taib, namanya Yahya bin Syarif An-Nawawi. Barakallahu fikum. Ini imam yang terkenal ya. Beliau Imam Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Yang mana beliau lahir pada tahun 631 Hijriah, wafat pada tahun 676 Hijriah. Berarti usia beliau 45 tahun. 45 tahun. Di usia yang sangat singkat, namun kontribusi beliau terhadap Islam dan keberkahan ilmunya sangat luar biasa. Bisa kita lihat dari karya tulis yang beliau telah sumbangkan untuk Islam. Di antaranya hadis yang akan kita bahas, buku yang sangat ringkas tapi keberkahan yang Allah berikan sangat luar biasa, yaitu Arba'in An-Nawawi. Yang mana beliau juga memiliki beberapa kitab. Coba yang bisa menyebutkan 3 kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Siapa? Di sini ada Nuran Nisa R. Surakarta. Bisa menjawab? Nah, Ustaz. Taib, sebutkan 3 kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Tiga kitab. Beliau punya banyak kitab ya, 3 saja sebutkan. Bisa? 1 aja deh. Wah, di chat ya. Sebentar. Taib, di sini ada siapa? Afwan Ustaz, baru bisa terbuka. Baik. Taib, coba siapa aja? Apa aja, Afwan? Apa aja? Syarah Arba'in Nawawi, Syahrul Muhadzab, Imam Sahih Muslim, Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim, kemudian Syarah Muslim.
Al-Adhkar, Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz ya, beliau sangat banyak bukunya, bisa kita lihat dari ada Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, Al-Majmu, dan yang lainnya. Baik, itu berkaitan dengan Imam Nawawi sendiri. Baik, sekarang kita masuk di hadis pertama. Coba yang ingin baca, fadhal. Siapa? Betul, Habib dari Brebes. Nah. Brebes. Nah, Mas. Siapa? Umum Medina, Ustaz. Herlina, Ustaz. Fadhal. Ana. Fadhal. Bismillah. Al-hadithul awwal. An Amiril Mu'minina fi Hafsin Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imamul Muhadditsaini Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirati bin Bardizabatal Bukhari. Afwan. Bardizbah al-Bukhari. Bardizbatal Bukhari. Wa Abul Husaini Muslim bin Hajjaj bin Muslimin An-Naisaburi fi sahihayhima ladina huma asahhul kutubil musannafati. Baik, coba yang ikhwan, coba satu orang ikhwan dibaca fadhal. Baik, yang mau siapa fadhal? Ayah. Baik, fadhal. Imam Hafiz, tafadhal. Saifuddin Suri, sahabat tafadhal. Ya, Ustaz. Karir saja. Nah. Al-hadisul awwalu an Amirul Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsina Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirati ibn al-Bardijah al-Bukhari wa Abul Husaini Muslim ibn
Hajjaj ibn Muslimil Qushairi Kusyairi. Kushairi An-Nisaburi fi sahihima alladaini huma asahul kutubil musannafati. Baik, sekarang barakallahu fik ya untuk yang pertama dan kedua. Sekarang ana ulangi, barangkali yang masih salah nanti diperbaiki, diperhatikan bacaannya. Al haditsul awwalu an amiril mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu taala alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirah ibni Bardizbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibni Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubil musannafah. Baik. Sekarang sebelumnya di setiap hadis nanti ke depannya di sana ada 3 pembahasan, ada al-mufradat, ada asyarah, dan juga ada pembahasan ma yustafadu minal hadis. Baik. Sebelum kita masuk ke mufradat, tadi hadis yang pertama, coba seorang dibacakan artinya, tolong. Siapa? Coba yang Ummu Fauziyah. Fadol. Fadol. Tafadhal Ummu Fauziyah Fahma Jambi. Iya. Gimana Ustaz tadi? Tolong Nah, Ustaz. dari Amirul Mukminin Diartikan Ummu. Apa Ustaz? Iya. Ustaz meminta diartikan Ummu. tolong Hadisnya Ustaz. Ya, hadis pertama. Al-hadisul awal, hadis pertama. Langsung ya, langsung artinya, jangan pakai bahasa Arab. Oh ya, 6. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, innamal a'malu, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena harta dunia dan hendak diraihnya atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Baik, kelas sampai di situ aja ya. Baik, untuk sekarang coba siapa yang mau baca al-mufradat, yang bisa baca kitab ini ya, gundul yang lancar, fadhol.
Coba. Al-mufradat. Tafadhal Imam Hafid. Tafadhal. Naam, Ustaz. Tafadhal ya. Al-mufradat innama ay adatul hasr. Baik. Sekarang kita bahas dari segi mufradat. Innama artinya kalau diartikan sesungguhnya hanyalah. Yang mana innama itu adalah adatul hasri, merupakan huruf yang berfungsi untuk meringkas atau membatasi pembahasan. Jadi innama itu adatul hasri, huruf yang berfungsi untuk membatasi atau meringkas sebuah pembahasan. Kalau kita praktekkan di hadis di atas, innamal a'malu binniyat, artinya apa? Batasan amal itu tergantung pada niatnya. Kemudian ditambahkan innama, selain fungsinya untuk al-hasr, membatasi atau meringkas, maka innama juga termasuk adatut taukid. Adatut taukid artinya apa? Huruf yang berfungsi untuk menekankan, taukid, menekankan. Jadi tambahkan di buku catatan innama adatul hasri dan juga apa? Adatut taukid. Tafadhal, yang kedua. Ainal qari, fadhal. Tadi siapa yang baca? Pak Imam, tafadhal. Enggak usah ditutup dulu mic-nya, Pak Imam. Ya, langsung aja ya. Apa nanti nggak usah ditutup, langsung di apa? Lanjutkan. Fadhal. Akhi. Imri'in syakhsun. Baik. Imri'in yaitu sakhsun. Artinya apa? Seseorang. Muradifnya rojulun. Nah, imri'in ini apa faidah ya? Faidah dari segi nahwu. Imri'in dikarenakan dia keadaannya majrur, maka dia imri'in. Roknya itu dikasrohkan. Imri'in. Nah, kalau dia dalam keadaan rofa, maka imru'un. Kalau dalam keadaan nasab, maka imro'un. Baik. Imro'an ya, afwan. Imru'un, imro'an, imri'in. Nah, jadi memiliki apa? 3 bacaan. Tergantung keadaan dia. Kalau dia rofa, maka dia dibaca imru'un. Kalau dibaca nasab, maka dia imro'an. Kalau dia majrur, maka dia apa? Imri'in. Artinya sakhsun atau rojulun. Tafadhal, yang ketiga. Yusibu yahsulu ala au adraka. Baik, yusibu artinya apa? Yahsulu ala, meraih sesuatu. Yahsulu ala, meraih sesuatu. Adraka atau mendapati. Baik, kemudian yang keempat. Al-a'malu al-af'alu. Baik, al-a'mal itu jamak dari amalun. Yaitu al-af'al, jamak dari apa? Fi'lun. Yang mana amal itu tidak hanya apa? Terbatas pada af'al, maka dia juga masuk apa? Al-aqwal. A'mal maka mencakup di dalamnya apa? Al-af'al wal aqwal. Perbuatan-perbuatan dan juga apa? Ucapan-ucapan. Tafadhal. Yankihu yatazawwaju. Baik, yankihu muradifnya apa? Yatazawwaju, menikah. Tafadhal. An-niyat jam'un niyati wa hiya qasdu syai'i muqtarina bi fi'lihi. Muqtarinan. Muqtarinan bi fi'lihi. Baik. An-niyat itu jamak dari an-niyah. Apa itu an-niyah? Yaitu qasdu syai'i, memaksudkan sesuatu, menginginkan sesuatu, muqtarinan yang diiringi, yang dibarengi, bi fi'lihi dengan tindakan. Artinya niat itu
menginginkan sesuatu dalam hati, muktarinan, diiringi dengan apa? Tindakan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Baik. Kemudian terakhir, hijratun fil lugati tarku wantiqalu wa fi syar'i tarku darul kufr. Afwan, kalau enggak ada alif lam itu dibaca sempurna ya, tarkun wantiqalun. Fil lugati tarkun wantiqalun wa fi syar'i taraka darul kufr. Tarku Darul kufr. Tarku daril kufri. Baik. Walintiqalu ila daril islam. Khauful fitnati wa talaba iqamatiddin. Baik, iqamatiddin. Baik. Hijrah yang terakhir, fil lugati secara bahasa, hijrah artinya apa? Tarkun, meninggalkan. Wantiqalun, dan pindah. Jadi hijrah secara bahasa memiliki dua makna. Tarkun, meninggalkan, dan juga apa? Intiqal, berpindah. Wa fi syar'i, adapun secara syariat, hijrah itu artinya adalah tarku daril kufri, meninggalkan tempat kekufuran. Wantiqalu ila daril Islam, dan berpindah menuju tempat Islam. Khauful fitnati atau khaufal fitnati, dalam keadaan apa? Takut fitnah. Wa talabu iqamatiddin, dan berusaha untuk menegakkan agama. Di mana? Di tempat yang Islam tadi. Tapi itu hijrah ya secara bahasa dan juga apa? Secara syariat. Baik, fadol. Sekarang kita masuk di pembahasan asyarah. Man yaqra? Syukran akhi. Yang lain fadol. Fadol. Boleh akhwat Ustaz? Fadol, nah. Tafadhal Ummu Hafiyah min Gresik. Hadal hadisu qa'idatun 'azimatun min qawaidid dini. Jalilul qadr. Oke, nanti apa bacanya pelan-pelan ya. Kita apa sekalian apa artikan. Baik. Hadal hadis ini merupakan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah agama. Karena agama itu memiliki apa? Kaidah yang mana nanti cabang kembali kepada kaidah tersebut. Baik, kemudian Jalilul qadri katsirul fawaidi. Baik, Jalilul qadri. Hadis ini agung kedudukannya dan juga banyak akan faidahnya. Kenapa? Fadhal. Li'annahu minal ahaditsil jami'ati allati 'alaiha madarul islami. Kenapa hadis ini merupakan faidah yang agung, memiliki kedudukan yang tinggi, banyak faidahnya? Kenapa? Li'annahu, karena hadis ini minal ahaditsil jami'ah, termasuk dari hadis-hadis yang jami'ah, yang cakupannya itu bisa menyeluruh, yang mana hadis ini memuat allati 'alaiha madarul Islam, pokok-pokok keislaman itu ada di dalamnya. Anak kedepankan sebagaimana pendapat Imam sebagaimana pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa Islam itu pokoknya dibangun di atas 3 hadis. Yang mana 3 hadis ini alhamdulillah ada di awal-awal hadis arba'in. Yang pertama hadis ini, innamal a'malu binniyat, itu hadis pertama. Yang kedua, ada yang tahu hadisnya? Hadis tentang apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa
raddun. Itu hadis kedua. Yang hadis ketiga apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Itu 3 hadis yang menurut Imam Ahmad merupakan 3 hadis yang mencakup akan kandungan Islam secara menyeluruh. Baik, nanti akan kita bahas satu persatu. Baik. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن جميع الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية أقوالها وأفعالها الصادرة من كل مؤمن لا تصح ولا تقبل بدون النية. Baik. Waqad bayyana Rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan fi hadal hadis, dalam hadis ini, anna jami'al a'mali syar'iyyati, sesungguhnya seluruh amal-amal syar'iyah yang syar'i, muftaqirah, yang membutuhkan ila niat. Yang membutuhkan apa? Ila niat, kepada niat. Aqwaluha, baik itu secara ucapan, wa af'aluha, atau secara perbuatan, as-sadirah, yang dilakukan min kulli mu'minin, dari setiap mukmin, la tasihu, tidak sah, wala tuqbal, dan tidak diterima biduni niat. Jadi tolong dari perkataan anna jami'a sampai annya di garis bawah ya, ini apa? Kandungan global, kandungan umum dari hadis ini. Anna jami'al a'mal, bahwasanya seluruh amalan yang baik itu ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh setiap mukmin tidak akan sah dan tidak akan diterima kecuali adanya apa? An-niyat. Sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Yang mana potongan ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang amalan yang diterima dan amalan yang sahih itu apa? Dengan niat. Tafadhol. Ana lagi Ustaz. Tip, mau masih lanjut atau? Mau Ustaz. Tafadhol. لأن النية هي الأساس والميزان للأعمال والأقوال كلها. Baik, karena sesungguhnya niat, sebagaimana definisi di atas tadi, adalah asas atau pokok, wal mizan, dan juga apa? Timbangan, barometer, lil a'mal, untuk setiap amalan, wal aqwal, dan untuk setiap apa? Perucapan seluruhnya. Jadi niat itu merupakan pertama asas dan juga apa? Timbangan untuk setiap amal perbuatan, baik yang dilakukan oleh anggota badan atau yang diucapkan oleh lisan, maka seluruhnya apa? Kembali kepada niat. Kemudian Fadhol. Fadhol Abu Zaid min Cilodong. Baik, diganti. Fadhol. Nah. Baik, Ustaz. Abu Zaid. Baik, Ustaz. Bismillah. Faiza sholahat an-niyatu. Faiza sholahat an-niyah. Sholahal amalu. Wa iza fasadal amalu. Nah, tadi apa? Kita sudah jelaskan bahwa niat itu adalah asas dan juga mizan. Maka faida sholahat an-niyah, apabila niat itu baik, maka baik pula perbuatannya. Maka kebalikannya, wa idza fasadat, apabila niat tersebut rusak, maka rusak pula apa? Amalnya. Baik, kemudian Faiza kanat an-niyatu solihatan.
Faiza kanat an-niyatu solihatan wal amalu muwafiqan lisyar'i fal amalu maqbulun wa in kanat yaqsudu Sudu. wa in kanat yaqsudu biha ghairu dzalika fal amalu mardudun. Mumtaz. Nah, ini tolong digarisbawahi ya. Fa idza kanatin niyatu sholihatan, ini pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang amalan yang diterima. Sebagaimana yang kita tahu bahwa amalan akan diterima oleh Allah apabila memiliki dua syarat. Syarat pertama apa? Adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat kedua apa? Ittiba, artinya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, fa idza kanatin niyatu sholihatan, apabila niatnya sholihah, artinya khalisah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wal amalu, dan amalnya muwafiqan li syar'i, sesuai dengan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fal amalu maqbul, maka amal tersebut apa? Maqbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat yaqsudu biha, namun apabila niatnya bukan karena Allah atau amalannya tidak sesuai dengan syariat yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya, fal amalu mardud, maka amal tersebut apa? Tertolak. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam Itu lam afan Ustaz? lam yufassil. Konam ada ya. Lam yufassil fi hadzal hadisi bitafsil. Nah, maka sebagaimana apa? Hadis ini jami'ah, artinya apa? Di sini Rasulullah tidak memperinci secara apa? Rincian yang begitu detail. Langsung beliau apa? Berikan contoh. Dan contoh yang beliau sampaikan adalah tentang hijrah. Tafadhal, kal misali bi anna man hajara ila daril islami hubballah hubban lillah. Afwan. Kal misali bi anna man hajara ila daril islami hubban lillahi ta'ala. Tafadhal, terus warugbatan fil islami wa ta'allumuddini warugbatan fil islami wa ta'allumaddini wal amalu bihi hasala lahu jazaan manawa. Baik, tadi itu bukan wa ta'allum ya afwan, wa ta'allumiddin wal amali bihi hasalalahu jaza manawa. Baik. Sebagaimana yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam contohkan di sini tentang apa? Hijrah. Di anna man hajara, bahwasanya seseorang yang berhijrah ila dari Islam, menuju tempat yang Islam, artinya tempat yang bisa menegakkan syariat Islam, hubban lillahi ta'ala, dalam keadaan apa? Dia cinta kepada Allah. Jadi hijrah yang dia lakukan itu tidak hanya semata-mata hijrah berpindah, tapi diiringi dengan apa? Rasa cinta kepada Allah, hubban lillah, atau waragbatan fil Islam, dan antusias untuk menegakkan syariat Islam, wa ta'allumiddin, dan antusias memiliki apa? Motivasi tinggi untuk mempelajari agama ini, wal amali bihi, dan mengamalkannya. Maka apa? Hasalalahu jaza manawa, maka dia mendapatkan balasan apa yang dia niatkan. Jadi kalau seandainya apa? Seseorang
berhijrah dari tempat yang mungkin kurang maksimal untuk menegakkan Islam, dia berpindah ke tempat yang memungkinkan untuk memaksimalkan pengamalan Islam, dia gabungkan hubban lillahnya, warokbatan fil Islamnya, wa ta'alumiddinnya, dan juga amal bihinya, maka dia mendapatkan pahala sesuai apa yang dia niatkan. Artinya tidak hanya hubban lillah saja, tapi kalau dia bisa menggabungkan seluruh niat-niat baik itu, maka pahala yang dia raih pun sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tafadhol. Ustaz ya. Tip sebelumnya, suara Ana jelas kecil atau bagaimana? Di tempat Ana waduh Ustaz, di daerah Depok Ustaz. Tip, tafadhol. Tafadhol Hajiji Pangkal Pinang. Bismillah. Ahsanallahu ilaik. Wa in kana qasduhu wa hadafuhu umuran dunyawiyatan ka dunya yusibuha awim ra'atan yatazawwajuha awim ra'atin yatazawwajuha fajazauhu ala hasabi maqasidihi. Wallahu ya'lamu sirra wa akhfa wa sayujaza kullu amilin bi'amalihi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wa in kana qasduhu, apabila maksudnya dan tujuannya adalah umuron duniawiyah, perkara-perkara duniawi, seperti ingin mendapatkan dunia, baik itu jabatan, dan yang lainnya, awim ro'atin, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka pahala yang akan dia dapat sesuai dengan yang dia maksudkan. Wallahu ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah itu Maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi, wa akhfa, dan juga paling yang tersembunyi. Wasayujaza, maka akan dibalas kullu amilin, setiap orang yang beramal bi amalihi, dengan amalnya. In khairan, apabila dia mengerjakan sebuah kebaikan, fa khairun, maka balasannya pun akan baik. Wa in syarran, dan jika dia melakukan sesuatu yang buruk, fasyarrun, maka balasannya pun akan buruk. Terakhir, fadhal. Fadhal. Siapa? Tafadhol ganti Ustaz ya, sabar dulu ya. Fadhal. Ummu Yulia Ummu Nawiyah Cilengsi. Bismillah. Qala Syafi'i rahimahullah hadzal hadis yadkhulu fi syab'ina baban min abwabi fikih wa qala ghairuhu liwa alfa ma. Ana terjemah dulu ya. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, siapa yang tahu nama Imam Syafi'i? Tadi yang baca siapa? Coba. Nama Imam Syafi'i. Muhammad Ustaz. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Baik. Nah, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hadal hadis ini, kata beliau, saking agungnya, saking besarnya kedudukannya, saking banyaknya faidahnya, yadkhulu fi sab'ina baban, masuk di 70 bab dalam pembahasan fikih. Wa qala ghairuhu, dan berkata selain Imam Syafi'i, diantaranya
siapa? Abdurrahman bin Mahdi, kalau nggak salah ya, Abdurrahman bin Mahdi mengatakan seperti ini. Fadol, dibaca. Lau allafa mi'at. Lau allafa mi'ata kitabin. Mi'ata kitabin kitabil ja'alat la ja'altu muqaddimah kullu baban muqaddimata kulli babi hadal hadis. Kulli babin hadal hadis. muqaddimatan kulli babin hadal hadis walau arodat walau apa tu walau aradtu tatba'u dalika tatabbu'a dalika la talabikal maqam. La talabikal maqam. Kalau seandainya lau allafa, kalau seseorang ingin menulis mi'ata kitabin 100 kitab, artinya kitab ditulis, la ja'altu, sungguh aku akan menjadikan muqaddimah setiap babnya itu hadis ini. Dan kalau aku ingin menelaah tentang hadis ini, la talabikal maqam, maka penjelasannya pun akan panjang. Nah, demikian syarah dari hadis ini secara ringkas. Ana poinkan apa yang tadi telah dibahas oleh rekan-rekan. Pertama, bahwa hadis ini merupakan kaidah yang agung, memiliki kedudukan yang tinggi, dan juga banyak faidahnya. Kenapa itu semua bisa disebut demikian? Karena hadis ini itu termasuk hadis yang jami'ah, yang bisa menghimpun kandungan Islam. Baik, itu poin pertama ya. Kemudian poin kedua, bahwasanya hadis ini itu menjelaskan bahwasanya seluruh amalan syar'i, baik itu perbuatan, ucapan yang dilakukan oleh setiap mukmin tidak akan sah dan tidak akan diterima kecuali dengan adanya niat. Itu yang kedua. Yang ketiga, niat merupakan pondasi, barometer, timbangan setiap amal, perbuatan atau ucapan. Oleh karenanya, ketika niat itu baik, maka amalnya pun akan baik. Apabila niatnya rusak, maka amalnya pun akan rusak. Maka dari sini kita ketahui bahwa ibadah atau amalan akan diterima apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, niat yang sholihah, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan syarat yang kedua apabila amalan tersebut itu sesuai dengan apa yang dikerjakan atau yang diajarkan oleh Rasulullah. Baik, itu beberapa poin penting. Kemudian kita masuk di pembahasan ma yustafadu minal hadis. Fadhol. Fadhol Iqra. Fadhol Nur Aisyah, Surakarta. نعم أستاذ. ما يستفاد من الحديث الأول إنه لا يجوز الإقدام على أي عمل حتى يعرف الإنسان حكمه. Baik, jadi ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita petik dari hadis yang agung ini? Pertama, sesungguhnya tidak boleh tergesa-gesa. Al-iqdam itu bisa kita artikan tergesa-gesa. Sebentar. Oke, tidak boleh kita tergesa-gesa untuk mengerjakan sebuah amalan sampai kita tahu hukumnya. Jadi kita harus pastikan hukumnya
itu seperti apa? Syukur-syukur kita tahu dalilnya supaya apa? Semakin yakin kita mengerjakannya. Jadi nggak boleh kita apa? Terburu-buru dalam mengerjakan satu amalan kecuali apa? Kita telah tahu hukumnya, baik itu bertanya, baik itu membaca dan seterusnya. Syukur-syukur apa? Tahu dalilnya. Baik. Kemudian yang kedua. الثاني لا يجوز التكويل في نفس النية توكيل في نفس النية. Tidak boleh seseorang mewakilkan niat ketika dia beribadah. Baik, yang ketiga. Tafadhal, satu lagi. Innal ghafila 'anil niyyati la yasihhu minhu al-'amalu. Wa inna jami'al a'mali syar'iyyati la ta'tabiru illa bin-niyyati. La tu'tabaru illa bin-niyyati. Yang ketiga apa? Innal ghafil, sesungguhnya orang yang lalai. Nah, ini apa? Memberikan apa catatan ya buat kita, artinya apa? Tidak boleh kita lalai dari apa? Niat ketika melakukan sesuatu. Karena sebagaimana yang kita tahu, amalan itu tidak akan sah kecuali apa? Dengan niat. Betul, secara dohir mungkin apa? Kita mengerjakan amalan tersebut dikarenakan kita lalai. Artinya apa? Kosong niatnya, amalan tersebut apa? Haba'an mansura, bisa sia-sia. Wa inna jami'al a'mali syar'iyyati, karena sesungguhnya amalan syar'iyah, perbuatan zahir atau ucapan dan yang lainnya tidak akan dinilai kecuali dengan niat, atau tidak akan dianggap oleh Allah, oleh syariat kecuali apa? Dengan niat, sebagaimana yang telah kita baca di atas. Kemudian yang keempat, tafadhal, diganti. Tabadul Maulid Adami. Tabadul. Rabi'an la tajuzun niyat an-niyabit apa nih? La tajuzu an-niyabatu fi ibadati illa ma khassahu dalilun. Baik, yang keempat, tidak boleh niyabah menggantikan dalam ibadah, tidak boleh seseorang menggantikan ibadah seseorang illa kecuali ma khassahu ad-dalil, kecuali apa? Ada dalil yang mengkhususkannya. Contoh seperti apa? Haji, puasa qada misalnya. Haji ketika apa? Bisa seseorang apa? Menggantikan haji orang lain dengan syarat-syarat yang apa? Dijelaskan dalam fikih. Jadi secara asal tidak boleh seseorang menggantikan ibadah seseorang yang lain kecuali apa? Ada dalil yang memperbolehkannya. Kemudian Khamisan fadlul hijrati min baladil syirki ila baladil islami ibtigha'a mardatullahi ta'ala mardatillahi ta'ala au min baladi ta'mili fiha ma'asi au min baladi atau baladin au min baladin ta'malu fiha al-ma'asi ila baladin baladi mustaqimi ahliha. Baik. Yang kelima apa? Fadlul hijrati, keutamaan hijrah, yang merupakan apa? Contoh yang diberikan oleh Rasulullah dalam menjelaskan apa? Innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Ini contoh yang beliau sampaikan. Fadlul hijrati min baladi syirki, dari tempat yang penuh dengan kesyirikan, ila baladil Islam, menuju tempat yang tegak Islam di sana. Yang mana perpindahan dia ini ibtigha'a mardhatillah ta'ala, semata-mata mencari ridho Allah. Untuk apa? Untuk belajar Islam, mengamalkan Islam, semakin bisa menegakkan syariat Islam dan seterusnya. Au min baladin, atau dia berpindah dari tempat yang banyak kemaksiatan menuju tempat yang penduduknya mustaqim, artinya orang-orang saleh. Kemudian yang keenam. Tafadhol Imam Aminuddin. Ustaz, apa yang saya bertanya, Ustaz?
Baik, nanti setelah apa yang tujuh. Baik, jazakallah khairan. Aminuddin, tafadhal. Ya Ustaz. Asadis al-ikhlasu syartu qabulul amal. Syartu qabulil amali. Syartu qabulil amali. Fa inna Allah la yuqbil minal amali illa ikhlasihi. Afwan. Fa inna Allah la yaqbalu. Fa inna Allah la yaqbalu minal amali illa itu lasuhu wa aswabuhu. Illa ikhlalusuhu wa asubuhu. La akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu wa aswabuhu. Baik. Amma akhlasuhu fama kana Allahu wa amma aswabuhu. Afwan. Fama kana lillahi. Fama kana lillahi wa amma aswabuhu fama kana wafaqas sunnatu sahihatu. La wifqa atau wafqa sunnati as-sahihati. Wafqa sunnati sahihati. Baik, yang keenam apa? Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal. Ikhlas karena Allah, syarat diterimanya apa? Amal. Fa innallah, karena sesungguhnya Allah la yaqbalu, tidak menerima dari amalan kecuali ini. Ikhlasuhu wa aswabuhu. Baik yang ikhlas atau yang apa? Aswabuhu. Ini kan apa? Perkataan dari Fudail bin Iyad. Akhlasuhu wa aswabuhu. Amma akhlasuhu fama kana lillah. Yang dimaksud dengan apa? Ikhlas artinya apa? Hanya karena Allah Ta'ala. Adapun yang paling benarnya aswabuhu apabila apa? Sesuai dengan sunnah Nabi yang sahihah. Baik, terakhir. Asabiu inna niyata mahalluha al-qalb wa wala wa-nya satu ya, wala yushra'u at-talaffuz biha. Talaffuzu biha. At-talaffuzu biha. Baik, yang ketujuh, yang terakhir, inna niyata mahalluha al-qalbu. Sesungguhnya niat sebagaimana kita tahu tempatnya apa? Di hati, dan tidak disyariatkan bertalafut, mengucapkan apa? Niat itu sendiri. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, pembahasan di hadis pertama kita sudah menyelesaikannya, baik itu dari segi mufradat, syarah, dan juga apa? Ma yustafadu minal hadis. Dan di sana apa? Ada latihan ya. Ini latihannya bagaimana? Dikerjakan di luar ini ya, di luar apa? Belajar ya. Tafadhol. Nanti apa dikerjakannya latihannya? At-tadrib al-awwal sama tadrib ats-tsani. Dan juga apa? Kemungkinan pertemuan kedua itu nanti di awal mungkin Ana minta 2 atau 3 orang lah ya untuk yang apa? Setoran hafalan hadis ini. Jadi sebelum apa mulai pembahasan hadis kedua, 1 atau 2 orang atau 3 lah maksimal itu apa? Nanti ditunjuk ya sama siapa? Admin untuk apa? Setorannya. Ustaz, ini sekarang tanya jawab Ustaz ya. Tapi ada berapa menit lagi sekarang? 1 menit lagi ya. Enggak apa-apa Ustaz. Tambah sedikit. Tafadhol yang mau bertanya tadi Maulid Adami ya. Kok hilang itu? Maulid Adami mohon di apa namanya tunjuk tangan ya. Tafadhol. Maulid Adami. Tapi Ustaz, ini Ana ingin bertanya Ustaz. Terkait yang nomor 2 Ustaz. Terkait dengan ma yusfadu minal hadis. La yajuzu at-tawkilu fi nafsin niyah. Ini anak belum paham maksudnya
mewakilkan itu maksudnya apa Ustaz? Baik, apa mewakilkan itu sebentar anak. Ya Ustaz, apa Ustaz? Bentar. Baik, tadi yang mayustafadu minal hadits kedua ya, taukil. Baik, taukil dan juga apa niyabah itu dibahas oleh para ulama, di mana apa mewakilkan atau menggantikan sebuah ibadah itu tidak boleh. Jadi untuk mentaukil artinya apa? Seseorang ketika ingin melakukan sholat, katakan ya, sholat, maka dia meminta untuk kepada orang lain mewakilkan niat sholatnya. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena ya niat tersebut, niat seseorang itu apa? Afwan. Amal yang dia kerjakan itu maka harus dia niatkan. Dia sendiri yang apa? Niatkan. Nggak boleh meminta diwakilkan kepada orang lain. Jadi ketika apa dia suatu amalan, baik itu sholat, puasa, dan yang lainnya, maka itu dia nggak boleh meminta untuk apa orang lain mewakilkan niat yang ingin dia kerjakan dari amalan itu sendiri. Baik, fahim? Fahim tuh Ustaz, fahim tuh. Oh, jadi yang berkaitan terkait nomor apa ini Ustaz? Yang nomor 4. Berarti itu nggak boleh ini Ustaz ya, ini ibadahnya Ustaz ya, nggak boleh kita misalnya menggantikan ibadah orang lain kecuali ada dalilnya gitu Ustaz ya. Ya betul. Adapun makanya taukil sama niyabah nanti kan ada kesamaan ya, tapi bedakan apa dari keadaannya. Kalau niyabah tersebut itu apa amalannya dan itu pun apa ketika ada dalil yang memperbolehkan seseorang menggantikan ibadah orang yang ingin dia gantikan. Ada dalil khusus. Seperti yang kita tahu kan, seperti apa? Haji, kemudian apa? Puasa qodho bagi yang mungkin meninggal, masih punya puasa qodho, maka wali meminta orang lain untuk apa? Meminta puasa mengqodho yang meninggal itu diperbolehkan. Kenapa? Karena ada dalil khusus. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik Ustaz, Nakhtatim. Baik, Nakhtatim, semoga apa yang kita pelajari di pertemuan perdana ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita pahami dan menjadi apa? Amalan tambahan dan juga apa bisa dipraktekkan. Barakallahu fikum. Kita ketemu insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga apa istiqomah dan jangan lupa untuk apa? Murajaah, li'annal ilma hayatuhu bil murajaah. Karena ilmu dia hidup dan dia akan kekal dalam hati seorang apabila apa terus dimurojaah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fik. Rekan-rekan, nanti jam 19.50 kita akan bertemu kembali dengan lisan Arab jilid 3. Tafadhol.